Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, stambuk F1122036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Doni terkait mata kuliah ekonomi rekayasa dan kelayakan investasi. Nah, untuk yang tugas yang diberikan ada dua soal. Saya bacakan dulu soalnya. Untuk yang pertama, seorang investor membeli rumah berhantu dengan harga 1 miliar rupiah seluas 1.000 meter persegi. Dan investor tersebut peruntukan rumah dengan biaya 200 juta rupiah dan membuat pagar keliling 90 juta dan biaya pengusiran hantu itu 10 juta rupiah. Nah, nilai tanahnya naik menjadi 2,5 juta rupiah per meter persegi. Semua pengeluaran diasumsikan di awal tahun pertama dengan menggunakan pinjaman bank dengan bunga pinjaman 15% per tahun. Yang ditanyakan, berapakah keuntungan yang didapat oleh investor apabila tanah tersebut laku terjual di akhir tahun pertama sebesar 1,7 miliar rupiah. Kemudian sebagai alternatif investasi, tanah tersebut dibangunkan ruko sebanyak 5 pintu, masing-masing dengan biaya investasi sebesar 700 juta rupiah per ruko. Kemudian dijual tanahnya termasuk ruko sebesar 1 miliar 200 juta per ruko di akhir tahun kedua. Dan proses pembangunan baru dimulai pada awal tahun kedua dan selesai pada akhir tahun kedua. Ditanyakan berapakah keuntungan investor bila dihitung pada saat investasi awal, yakni awal tahun pertama dan juga pada akhir tahun kedua dengan asumsi MARR sama dengan bunga pinjaman bank, yaitu 15%. Apakah investasi ini menguntungkan berdasarkan analisis IRR dan NPV? Harap dikerjakan menggunakan rumus finansial di Excel dan buat diagram arus kasnya. Nah, untuk yang kedua, kontraktor XYZ ditawar dua macam pekerjaan. Dua macam truk dan profil sebagai berikut. Truk 1 mempunyai masa pakai 5 tahun, sementara truk 2 hanya 4 tahun. Harga truk 1 550 juta rupiah, sementara truk 2 senilai 400 juta rupiah. Biaya operasional truk 1 80 juta rupiah per tahun, truk 2 130 juta rupiah per tahun. Benefit yang dihasilkan kedua truk sama, yaitu 300 juta rupiah per tahun. Nilai sisa untuk truk 1 150 juta rupiah pada akhir tahun kelima. Sedangkan truk kedua yaitu 100 juta rupiah. Otomatis pada akhir tahun keempat. Karena di sini jelaskan truk 2 hanya 4 tahun. Analisis kelayakan investasi untuk kedua truk tersebut dengan metode NPV dan IRR dengan batas kelayakan MRR 12%. Harap dikerjakan dengan rumus finansial di Excel dan buat di diagram arus kas. Oke, kita kerjakan nomor yang soal yang pertama yang diketahui itu biaya pembelian tanah 1 miliar rupiah, ada biaya bongkar rumah 200 juta rupiah, untuk pagar 90 juta, untuk pengusiran hantu 10 juta rupiah. Nah, untuk totalnya dia 1 M 300 juta di awal tahun pertama. Nah, dan laku di akhir tahun pertama 1,7 M dengan N-nya itu 1 tahun. Yang ditanyakan berapa keuntungan investor pada akhir tahun pertama. Nah, kita uraikan, yaitu bunga bank 15%. Nah, kita menghitung A dulu. Anggaplah dia mencicil selama 1 tahun dengan bunga 15%. Jadi kita dapatkan dengan rumus PMT, rate NPV rate, NPV, NPR, NPV. Dan kita dapatkan nilainya itu 1 M 495 juta. Nah, untuk keuntungannya kita dapatkan dengan cara mengurangi. Jadi biaya berapa yang laku di harga tanah yang laku di akhir tahun, kemudian dikurangi dengan A-nya, hasil dari pembayaran bunga bank, pinjaman bank. Kita dapatkan 205 juta. Jadi NPV-nya 205 juta rupiah. Alternatif investasi, jadi P1 ini saya sudah gabungkan dari P1 sampai P4 ini. Jadi saya gabung jadi P1 jadi 1,3 M. Nah, untuk biaya kedua
P2 yaitu pembangunan 5 unit ruko sebesar 700 juta rupiah per ruko, jadi 3,5 miliar. Nah, setelah itu di akhir tahun kedua ditawari 1M200 per ruko. Jadi 1,2 M kali 5 ruko yaitu 6 miliar. Dengan M-nya 2 tahun, MRR-nya itu MIRR-nya 15%. Nah, untuk arus kasnya kita bisa lihat pada awal tahun itu dia mengeluarkan dana sebanyak 1 M 300, di akhir tahun pertama 3 M 500 untuk pembangunan ruko, dan di akhir tahun kedua dia mendapatkan hasil penjualan dari ruko sebanyak 6 miliar rupiah. Nah, untuk IRR-nya kita lihat menggunakan rumus IRR value nilai uh, dari tahun dari awal sampai akhir tahun kedua. Nah, didapatkan dia nilai sebesar 19%. Nah, untuk 19% dia lebih besar dari MRR-nya, jadi investasi yang dikatakan layak, dan NPV-nya, keuntungannya sebanyak ya menggunakan rumus. Jadi arus kasnya di awal tahun ditambahkan dengan NPV dari 15%, dan pengeluaran selanjutnya dan pemasukan hasil penjualan didapatkan 193 juta. Nah, dari menurut analisa lebih menguntungkan untuk investasi pertama dibandingkan alternatif, karena dia harus menunggu lagi 2 tahun, sedangkan untuk NPV-nya lebih besar di awal tahun pertama. Jadi tidak perlu menunggu dan hasilnya lebih besar dibandingkan dia harus menunggu selama 2 tahun dan hasil NPV-nya lebih kecil. Nah, kita lihat untuk diagramnya. Nah, ini untuk P1 sampai P4-nya 1M harga pembelian tanah, 200 harga bongkar, 90 harga pagar, 10 harga pengusiran hantu. Nah, di akhir tahun pertama itu pengeluaran sebesar 3,5 miliar untuk pembangunan ruko, dan akhir tahun kedua itu ruko laku dijual dengan harga 6 miliar rupiah. Nah, untuk yang kedua, dari soal tadi sudah saya buatkan tabel bahwa biaya dan manfaat truk 1 dan truk 2. Masa pakai 5 dan 4 tahun, harga biaya awal 550 dan 400 juta, operasional 80 dan 130 juta, benefitnya 300 dan sama 300 juta, nilai sisanya 150 dan 100 juta. Nah, setelah itu kita buat rangkaian dari 0 sampai 5 tahun, tapi ada yang hanya sampai 4 tahun. Jadi di awalnya adalah harga biaya awal sama 400 juta. Nah, ini adalah di tahun pertama, yaitu benefit dikurangi biaya operasional. Jadi yang dihasilkan oleh truk tersebut dikurangi dengan biaya operasionalnya. Jadi didapatkan 220 juta per tahun. Kalau untuk truk 2, 170 juta per tahun. Nah, ini berlangsung sampai akhir tahun, sampai masa pemakaian truknya. Kalau truk 1 kan 5 tahun. Nah, di sini setelah itu dijumlahkan, ada nilai sisa dengan benefit di akhir tahun keempat ini dijumlahkan, didapatkan itu hasilnya 370 juta. Sedangkan untuk truk 2 didapatkan nilainya setelah dijumlahkan dengan nilai sisa 270 juta. Nah, untuk NPV-nya bisa dilihat menggunakan rumus sama dengan soal nomor pertama tadi, yaitu pengeluaran di awal ditambah dengan NPV dari 12% dari hasil tahun pertama sampai dengan tahun kelima, didapatkan 328 juta. Nah, untuk yang truk kedua itu sama juga, tapi dia hanya sampai ke tahun keempat, didapatkan 179 juta. Nah, untuk IRR-nya didapatkan 32. Nah, dengan rumus seperti ini, dari pengeluaran di awal, penghasilan per tahun, dan sampai dengan nilai sisanya, didapatkan 32,3%. Untuk truk 2, 30,5%. Nah, dari hasil analisa yang didapatkan bahwa lebih menguntungkan untuk nilai truk pertama dengan IRR yang lebih besar dan NPV yang lebih besar.
Jadi dengan pembelian truk pertama dengan harga 550 juta memang besar di awal biaya, tapi untuk benefit di akhir dia lebih besar dibandingkan dengan truk 2. Nah, ini untuk diagramnya. Jadi ada dua, untuk truk 1 550, ini sudah saya kurangi benefit dan biaya operasional per tahun, jadi dia 220 juta, keuntungan 220 juta per tahun sampai tahun kelima yaitu 370 juta. Nah, untuk truk kedua untuk truk kedua pembelian di awal 400 juta, setelah dikurangi benefit dan operasional jadi 170 juta per tahun, dan di akhir tahun keempat 179 juta. Oke, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.